Untuk warga Pati, jangan lupa pilih Pak Dewo dengan Pak Chandra. Pak Satiwo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerah. Saya tidak akan minta. Hidup Gerindra, gas! Angkat! Majukan! Angkat! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Gas! Pak Joni, gas, sip! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua platform sosial media viral, yaitu hampir seluruh masyarakat Pati turun ke jalan ya, ke kantor Bupati, meminta Bupati Sadewo mundur ya. Ini akibat petantang petenteng menentang rakyat yang pada akhirnya pun ya harus meminta maaf dan membatalkan kenaikan pajak yang mencapai 250%. Nah, ini menjadi contoh dan cerminan buat daerah-daerah lain ya. Jangan main-main dengan suara rakyat, jangan main-main dengan rakyat ya, apalagi menantang suara rakyat seperti yang terjadi kepada Bupati Sadewo kemarin. Mana rakyat? Jangankan 5.000, 50.000 bawa ke sini. Nah, ternyata terjadi hari ini. Sampai Bupati Pati pun dilempar botol oleh pendemo. Jadi apa yang terjadi hari ini di Kabupaten Pati, ini bakal terjadi di daerah-daerah lain. Apalagi menaikkan pajak gila-gilaan dan tidak masuk akal mencapai 300%, ada yang 400% lah di daerah lain. Ini sudah terjadi di Pati, rakyat melakukan revolusi menurunkan Bupati Pati. Walaupun Bupati Pati menolak untuk mundur karena dia merasa dirinya dipilih oleh rakyat melalui konstitusional, tetapi rakyat hari ini meminta dia untuk mundur. Apalagi ya DPRD Pati gelar paripurna sepakati hak angket dan pembentukan pansus pemakzulan Bupati. Jadi apa yang terjadi di Pati hari ini akan membuat daerah lain ketar-ketir ya. Jadi Bupati, wali kota maupun gubernur jangan coba semena-mena menaikkan pajak seenak udelnya tanpa memikirkan bagaimana nasib rakyat sekarang ini. Begitu juga yang terjadi di pusat ya, seperti Sri Mulyani maupun Prabowo. Jangan seenaknya aja mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Dan ini akan terjadi di kota-kota lain maupun di daerah lain. Apalagi di pusat DKI Jakarta, pusat pemerintahan. Apalagi Bupati ini ya dikenal adalah termol juga ya. Kemarin di saat pencalonan dia ya, Bupati Pati, dia meminta restu dari Jokowi. Jadi menurut netizen Bupati Pati ini adalah orang Jokowi. Jadi termol, jadi tidak beda jauh juga dengan Jokowi. Jadi apa yang terjadi hari ini di kota Pati membuat masyarakat maupun netizen akhirnya pada berkomentar semua. Baik, langsung saja kita simak ya beberapa komentar netizen di sosial media. Saya baru saja sowan menghadap Bapak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia, halal bihalal, sekaligus mohon dukungan untuk pembangunan Kabupaten Pati. Presiden Indonesia Prabowo, dia nyalon juga pakai kendaraan Gerindra. Kok minta restunya malah ke Solo? Ternak ini pasti, udah pasti ternak ini. Ternyata orang yang bikin kegaduhan di Pati itu, yang menantang masyarakat dengan arogan, adalah orang yang didukung Jokowi atau orang yang dititipkan oleh Pak Jokowi. Cara nggak langsung, orang-orang yang dititipkan oleh Jokowi atau yang didukung oleh Jokowi adalah orang-orang yang arogan, orang-orang yang kalau ngambil kebijakan itu ngasal, orang-orang yang kalau statementnya bikin masyarakat marah. Jadi garis bawahnya, biang kerok yang bikin kegaduhan di negara ini yaitu Jokowi. Tapi ternak-ternaknya malah bikin statement tangkap Anies. Kurang jelas. Nih lu lihat anaknya. 2024 untuk warga Pati, jangan lupa pilih Pak Dewo dengan Pak Chandra. Pati adalah bukti kedaulatan rakyat. Tantangan 50.000 orang dijawab kontan oleh warga Pati dengan mendatangkan lebih dari itu. Bahkan ada sumber yang mengatakan akan datang 200.000 orang.
Walaupun Bupati sudah minta maaf dan menganulir keputusannya, tapi kali ini tuntutannya beda. Mundur dengan legowo atau diturunkan secara paksa oleh ribuan warga Pati. Pati adalah bukti kekuatan rakyat masih ada, bahwasanya kesombongan pejabat tidak ada gunanya di depan rakyat. Dan Pati adalah contoh pejabat bahwa kekuasaan ada di tangan tuannya. Siapa tuannya? Rakyat. Kenapa kita perlu mendukung perlawanan warga Pati? Karena kita menghadapi musuh yang sama, pejabat dan kekuasaan yang makin hari makin arogan kepada rakyatnya sendiri. Perlawanan perlu kita berikan biar mereka semua nggak petantang-petenteng. Karena kita semua rakyat dan warga sipil yang berikan mereka kesempatan untuk duduk dan memiliki otoritas. Mereka nggak jadi raja di antara kita. Mereka adalah pelayan kita, mereka perlu ingat itu. Pati ini luar biasa hebat. Berawal dari bupati yang menaikkan pajak sampai 250%. Kemudian ada protes warga, ada donasi disita sama bupatinya. Bupatinya nantang, jangan bawa 5.000 masa, 50.000 masa pun saya hadapi. Ujung-ujungnya apa? Minta maaf, ujung-ujungnya ditimpukin botol, dan sekarang menuju pemakzulan bupatinya. Harus kita dukung. Kalau Bupati Pati nggak sampai turun, nggak sampai dimakzulkan, nggak sampai dijatuhkan, ya kita akan melihat pejabat-pejabat lain di daerah lain maupun nasional akan punya arogansi dan petantang-petenteng yang sama. Karena tahu dirinya nggak akan diadili, nggak akan dihukum. Jadi kita perlu membuat bupati ini sampai turun, pemerintahan sampai jatuh. Masih banyak pejabat-pejabat daerah yang menaikkan pajak sampai 1000% bahkan. Pejabat nasional yang sangat-sangat arogan. Nanya kontribusi kita apa, fitnah kita ditunggangi koruptor asing, nyuruh kita jangan pulang ke Indonesia, protes lapangan pekerjaan malah dibilang kufur nikmat, bikin undang-undang diem-diem, suka-suka mereka, aparat represif, culik-culikin tim medis, masa aksi, jurnalis, proyek ambisius sana-sini, bagi-bagi jabatan sana-sini, giliran gaji guru dibilang membebankan APBN, orang kaya dikasih pengampunan pajak, kelas menengah dikasih PPN 12%, dan masih banyak lainnya. Kita perlu tunjukkan kepada mereka bahwa inilah pesta demokrasi, bukan pemilu yang penuh bansos itu, tapi warga yang senantiasa melawan penindasan yang diciptakan oleh pejabatnya sendiri. Revolusi mulai dari Pati, menyambut daerah-daerah lainnya kemudian. BTW kali ini gue bikin video gue di atas, kamera di bawah. Kenapa? Buat tunjukin pesan bahwa jangan lupa yang di atas tuh rakyat, pejabat cuma kita suruh. Saat ini terjadi demonstrasi yang cukup besar di Pati atas pimpinan yang menaikkan pajak yang sangat tinggi, dan dikabari ada 3 korban jiwa. Mudah-mudahan data ini belum valid, tapi ya mudah-mudahan tidak ada korban. Tapi pertanyaan Bosman begini, apakah peristiwa di Pati itu yang menaikkan pajak 250% itu ternyata di daerah lain juga ada, di Jombang kalau nggak salah ada, dan mengakunya salah ketik 300%. Dan apa yang terjadi kalau ternyata ini menimbulkan inspirasi untuk bergerak ke Jakarta atau ke istana? Karena apa yang terjadi di Pati ini adalah cermin dari ketidakpuasan masyarakat. Menurut sahabat, apa yang terjadi ini apakah lokal saja, apakah nanti bisa ke nasional, atau ini akan goyang terus? Tidak stabil karena masyarakat ekonominya lagi susah, dipajakin di mana-mana. Komentarnya bagaimana? Ditunggu. Revolusi benar-benar terjadi di Pati. Pati berhasil membuktikan di negara demokrasi, kekuasaan sebenarnya ada di tangan rakyat. Gak ada pejabat manapun yang punya kuasa di atas rakyat. Gokil men, merinding gua. Warga Pati benar-benar solid, turun ke jalan, ngumpulin donasi, berserikat, dan berorganisir. Mereka berhak marah, mereka berhak bersuara atas kebijakan yang ngawur dan pejabat yang arogan. Dari kemarin suara mereka tuh lantang, dan hari ini suara mereka benar-benar terdengar. Kenaikan pajaknya dibatalkan, bupatinya minta maaf, bahkan DPRD Patinya sedang memproses pemakzulan atau pengunduran diri Bupati Pati. Ini peringatan buat pejabat-pejabat lain, jangan macem-macem. Selalu tahu selain Pati banyak daerah-daerah lain yang mengalami kenaikan pajak. Udah gila gak sih? Upah minimum naiknya tipis-tipis, giliran pajak naiknya drastis. Ini kan sangat merugikan rakyat, beban pengeluaran rumah tangga jadi bertambah, dan bisa jadi perputaran ekonominya jadi melambat. Belum lagi kalau pajak udah naik, belum tentu rakyat masih bisa bayar. Nanti kalau udah nggak bisa bayar, dapat sanksi, dapat denda, asetnya disita, dipalak sama negara sendiri. Pejabat-pejabat apa nggak takut? Ini gerakan Pati bisa jadi pemicu. Bukannya akhir, tapi justru baru mulai.
ternyata orang Pati itu berkualitas. Kenapa seperti itu? Karena mereka nggak fanatik, ya. Jadi mereka itu habis milih bupati 2024 kemarin. Tapi ketika bupatinya memberikan kebijakan yang tidak pro rakyat dengan menaikkan pajak, mereka protes. Mereka demo. Tanggal 13 ini mereka demo. Ya kan? Tidak seperti yang terjadi di Konoha. Ketika ada seorang yang dipuja-puja, ya kan, memberikan kebijakan yang tidak sesuai dengan janjinya, itu malah dibela, guys. Jadi nggak sesuai janji, dibela. Ada kesalahan, di backup. Tapi orang Pati nggak seperti itu. Ternyata mereka nggak fanatik. Yang mereka pilih tidak pro rakyat, diprotes. Ketemu face to face sama bupatinya, dibentak-bentak. Orang Pati nggak suka menjilat. Beda sama orang-orang lain ya, yang biasanya terjadi itu kalau ketemu pejabatnya salim, menunduk. Di belakang pejabatnya, wah, ngomongin segala macam. Orang Pati beda. Mereka nggak suka face to face, diprotes depan wajahnya. Kemarin milih, sudah terpilih, kebijakannya jelek, diprotes. Nggak dibelain, diprotes. Ini kita harus belajar dari orang Pati ya. Bravo Pati. Pak Prabowo, ini lihat ini ya, daerah-daerah sudah bergolak seperti ini. Coba lihat ini Bupati Sudewo, Bupati Pati ini diserang oleh masyarakat yang sudah bosan dengan segala undang-undang yang tidak jelas di negara ini, terutama undang-undang perpajakan yang tidak jelas. Ini akibatnya akan lebih fatal kalau Pak Prabowo tidak dengan goblok bersama Pak Prabowo. Yang sebesar-besarnya saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan Makin lama dalam istirahat ini saya ingin sampaikan kepada Pak Prabowo. yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang Kadang udah dek, kadang udah. Ya jangan bajingan itu didengar semua. Dia memang bajingan semua. Wahai Bupati Pati, mundur atau kami turunkan. Tampaknya masyarakat di Pati, Jawa Tengah tidak main-main. Ya mau gimana, bupatinya bikin kebijakan ugal-ugalan. Tiba-tiba pajak bumi bangunan naik 250%. Kemudian nantangin pendemo pula. Apa dia bilang? Jangan hanya 5.000 orang, bawa 50.000 orang. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan. Arogan. Punya jabatan merasa nggak perlu mendengar siapa-siapa lagi. Bukan hanya itu, dia juga menghentikan 220 pegawai RSUD Suwondo Pati tanpa memberikan pesangon. Jelek sekali. Jadi ini masalah moral, komunikasinya jelek, so jago pula. Kalau pro kontra kebijakan itu kan masih bisa didiskusikan lebih lanjut ya. Tapi kalau nggak mau terbuka, mau suka-sukanya, nantangin masyarakat, disitulah letak masalahnya. Jadi kalau menurut gue, ya memang pantas dia mundur dari jabatannya. Ya bisa contoh lah pejabat di Jepang atau Korea. Kalau mereka buat salah itu dan sadar akan kesalahannya, ya minta maaf dan letakkan jabatannya. Sadar diri kalau dia nggak pantas di situ. Sadar diri kalau ucapannya sebagai pejabat publik itu sangat bermasalah. Itu dia sampai dilemparin botol loh. Nggak baik juga buat dia lama-lama di situ. Dan gua rasa kita harus banyak belajar dari masyarakat Pati ya, bagaimana cara merespon pemerintah yang nggak jelas. Sekaligus mengingatkan bahwa posisi rakyat itu di atas jabatan apapun. Mereka bisa di sana, mereka dapat fasilitas karena mengemis. Gini tuh. Jadi sudah bisa dihilangkan paradigma dia punya jabatan diwajarkan sok jago. No. Belajar sama masyarakat Pati bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Halo guys, kita ke Kabupaten Pati. Jadi sebagaimana kita tahu, hari ini terjadi demo besar di Kabupaten Pati yang bertujuan melengsarkan atau menurunkan bupatinya sendiri, yaitu Bupati Sadewo. Nah, siang tadi memanas, lalu terjadi kerusuhan, lalu pagar kantor bupati rubuh, ada mobil dibakar, lalu juga ada banyak yang luka. Nah, menyikapi hal ini, DPRD Kabupaten Pati akhirnya menggelar rapat paripurna mendadak dengan tujuan menggelar hak angket untuk menurunkan Bupati Sadewo ini. Ya meskipun ini tindakan reaktif, tapi ini jauh lebih baik ya dibandingkan tidak bertindak apa-apa dan main aman seperti yang sudah-sudah. Ya DPRD kan selalu main aman dan ribut antar fraksi saja. Nah,
Kita sama-sama tahu bahwa ini disebabkan awalnya karena kebijakan kenaikan pajak IMBP 2 yang sampai 250% yang diberlakukan mendadak. Nah, yang men-trigger demo ini sebenarnya bukan hanya soal itu, tapi juga bagaimana sikap dari bupati ini. Begitu arogan, menantang pendemo, ya demo saja, jangankan 5.000, 50.000 pun saya hadapi. Lalu merampas donasi meskipun sudah dikembalikan. Nah, meskipun kebijakan sudah dibatalkan, tapi rakyat sudah terlanjur sakit hati. Dan saya rasa memang pemimpin seperti ini sangat berbahaya sih. Bayangkan dia hanya seorang bupati tapi sudah bisa membuat atau demo sampai seperti ini ya karena arogansinya. Bayangkan kalau dia jadi gubernur, kalau dia jadi menteri atau jadi presiden, akan seperti apa negeri kita ini. Dan saya rasa belakangan ini kita banyak sekali melihat para pemimpin kita, baik itu pejabat daerah, bahkan menteri, atau bahkan presiden kita sendiri yang berbicara seenaknya menyakiti rakyat. Dan celakanya para pejabat-pejabat daerah ini, para pemimpin kita ini, ya ketika berbicara seenaknya lalu rakyat protes, viral, yang dilakukan mereka ya cuma minta maaf, setelah itu selesai. Nggak pernah ada sanksi apapun dari lembaga, dari pemerintah terhadap menterinya atau pejabatnya yang melakukan hal ini. Seperti kemarin lah Nusron ya, ketika dia bilang memang mbahmu bisa bikin tanah. Setelah viral banyak rakyat yang tersinggung, ya minta maaf, selesai. Dulu Hasan Nasbi juga begitu, bahkan sudah ngundurin diri disuruh masuk lagi tanpa ada sanksi. Ya saya rasa yang paling krusial adalah memang bagaimana kita membenahi pejabat kita dulu. Karena pejabat inilah yang akan harusnya memimpin rakyat, memimpin kita. Karena nggak mungkin rakyat kita sejahtera, bisa hidup nyaman, bisa bekerja, bisa menghidupi keluarganya dengan baik tanpa pemimpin yang baik dan mengerti soal apa yang diinginkan oleh rakyatnya, mau mendengarkan rakyatnya bukan hanya partai dan golongannya. Salam. DPRD udah sepakat mau makzulkan Bupati Pati, dan kalau lihat kebijakan plus sikapnya kayaknya ini udah jalan terbaik. Mulai dari naikin PBB 250% sampai nantang warga yang nggak mencerminkan sikap Bupati itu sendiri. Tapi yang bikin api makin besar teman-teman adalah sikap Bupati kan setelah protes ini. Alih-alih meredam suasana, beliau justru malah terkesan menantang kembali dengan mengatakan tidak akan mundur karena merasa ya dia itu dipilih rakyat secara konstitusional dan demokratis. Ya memang kalau bicara demokratis ya demokratis, tapi demokratis itu bukan cuma soal dipilih Pak, tapi juga soal mempertimbangkan dan mempertahankan kepercayaan rakyat. Dan di sini DPRD menilai kepercayaannya itu udah hilang. Sebenarnya bukan pajak aja, tapi selain pajak juga ada persoalan pengisian jabatan direktur rumah sakit dan dugaan pergeseran anggaran 2025 yang menambah daftar keresahan. Maka wajar teman-teman kalau seluruh fraksi DPRD sepakat membentuk pansus hak angket untuk proses pemakzulan. Ini bukan sekedar drama politik, tapi langkah untuk mengembalikan Pati ke jalur yang berpihak kepada rakyat. Menurut kalian gimana? Coba deh share pendapat, drop komen teman-teman. Kalau sudah begini, yang korban siapa? Aparat-aparat di bawah yang hanya menjalankan tugas, dibenturkan dengan masyarakat, dibenturkan dengan kemarahan masyarakat. Sementara yang di atas, komandan-komandannya, pejabat-pejabatnya duduk manis, tidak punya risiko. Tapi memang harus seperti ini jalannya, supaya pemerintah tahu kalau rakyat itu sudah marah, nggak ada obatnya. Tapi selama ini kalian terlalu sepele kepada rakyat itu. Kebijakan-kebijakan kalian tidak pernah pro rakyat. Jangankan pro rakyat, ya, malah menyakiti rakyat, memeras rakyat, menakut-nakuti rakyat dengan undang-undang. Udah kan? Udah tahu kalau marah rakyat gimana kan? Jadi untuk pejabat-pejabat pemerintah, hati-hatilah kalau ngomong. Hati-hati buat kebijakan. Kalaupun bodoh, jangan jangan arogan. Ya, ada beberapa menteri ini yang menurutku bisa saja menyusul seperti Bupati Pati. Menteri-menteri yang sembarangan ngomong, menteri yang membuat kebijakan memeras-meras pajak, dari segala arah dipajakin, lalu anak-anaknya dicekokin dengan doktrin. Kalian harus bersyukur negara memelihara kalian. Ini cocoknya ini menteri yang ini menyusul ini, ya. Jadi buat pejabat, ya, jangan coba-coba sama rakyat, ya. Kalau 1 sampai 10 orang rakyat itu bisalah kalian injak-injak. Tapi kalau udah satu kabupaten, satu kota madya, bahkan satu provinsi, apalagi satu Indonesia, nggak ada yang bisa menghentikan. Tapi kenapa kalian sepele kepada rakyat? Kenapa kalian menganggap rakyat itu adalah sampah? Jadikan ini pelajaran ya. Jadikan pelajaran. Buat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah, jadikan ini pelajaran. Hati-hati ngomong di depan rakyat. Ya.
Kalau 1-2 orang bisalah kalian gertak dengan undang-undang pencemaran nama baik, ya bisa. Tapi kalau udah satu kabupaten yang marah, ya kan? Sebenarnya kalau memang Bupati Pati ini cinta daerahnya, harusnya tanggal 10 atau tanggal 9 dia sudah mengundurkan diri sebelum terjadi hal-hal seperti ini. Ya, jangan sampai rakyat marah besar baru mengundurkan diri. Kasihan yang korban-korbannya. Rugi kan, kerusakan fasilitas negara. Ya kan? Polisi-polisi yang berjaga luka-luka, masyarakat juga luka-luka hanya karena ego satu orang, Bupati Pati. Makanya lain kali hati-hati kalau ngomong. Walaupun dirimu merasa dibackingi oleh orang nomor 1 di negara ini, contohnya, ataupun mantan presiden membackingimu, ataupun partai yang besar membackingimu, nggak ada gunanya. Mau di dalam panser pun kau itu, kalau rakyat udah marah, pansermu itu pun bisa terbang, melayang dibuat rakyat itu. Jadi supaya para pejabat-pejabat di negara ini berpikirlah, ya. Jangan sesuka hati kalian, ada koruptor, kalian berikan koruptor, kalian bebaskan, apa istilahnya, amnesti, baru satu lagi apa ya, itulah. Kan terlalu sepele kalian kan kepada rakyat itu kan. Janji-janji kampanye berbanding terbalik, sangat jauh bertolak belakang dengan yang dilakukan. Sepele kan. Ya, oke lah kalau satu keluarga, 2 keluarga bisa kalian injak-injak mengatasnamakan pemerintah ataupun hukum. Tapi kalau udah satu kabupaten, satu kota madya, satu provinsi, bahkan satu Indonesia, pikirkan kalian itu pemerintah. Ya, aku pun siap bergerak karena Pati terlalu jauhnya. Kalau di Medan tadi itu datang aku. Tapi terbukti kan masyarakat Pati itu solid. Salut Pati, salut. Kalian sudah menunjukkan bahwa harga diri rakyat itu kalau sudah diinjak oleh pemerintah, pejabat, lawan. Itu aja. Akan banyak nanti muncul orang-orang gila karena dijolimi pemerintah. Akan banyak nanti muncul. Percayalah. Ini udah keterlaluan, pemerintahan ini udah keterlaluan. Kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan DPR malah mencekik rakyat. Dipalak, diinjak, lalu berkata, apa yang sudah kalian perbuat kepada negara? Pajak itu 70% dari uang rakyat. Ibu Sri Mulyani, hati-hati. Bisa saja nanti dirimu seperti yang dialami oleh Bupati Pati. Selamat menikmati.